Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Nurfea Ghazali pada program Mahasiswa Inspiratif. Nah teman-teman, seringkali di antara kita memiliki pengalaman yang sangat sulit untuk dilupakan. Seperti ungkapan yang mengatakan, guru yang paling berharga adalah pengalaman. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema prestasi berawal dari pengalaman. Apa sih keterkaitan antara prestasi dan pengalaman? Serta motivasi apa yang harus ditanamkan dalam diri kita untuk terus meningkatkan prestasi? Nah teman-teman, untuk menjawab ini semua sudah hadir narasumber kita yang memiliki pengalaman dan prestasi yang cukup banyak untuk dibagi, yaitu Kakak Rian Wahyudi, mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam semester 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam, ya Dek. Ya. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya Kak, berdasarkan tema kita pada hari ini yaitu prestasi berawal dari pengalaman. Menurut Kakak apa sih pentingnya pengalaman itu? Nah baik, sebelumnya terima kasih buat saudari Nurfaika sudah menjadi host pada kali ini dan khusus teman-teman yang lain. Ya. Bahwa pengalaman orang mengatakan bahwa kesuksesan itu berawal dari pengalaman. Nah, seseorang ketika ingin sebuah kesuksesan, ketika ingin dia melaksanakan sebuah kegiatan, anggaplah lomba misalnya. Iya. Ketika seseorang itu tidak memiliki juara, maka di situ memiliki pengalaman. Iya. Nah, ketika pengalaman itu dipelajari apa yang menjadi kekurangan saya untuk bisa ditutupi kekurangan tersebut. Iya. Nah, jadi pengalaman itu bahwa dengan pengalaman yang kita alami, baik itu yang bersifat mungkin tidak kita inginkan maupun yang kita inginkan, itu akan menjadi bahan renungan, bahan yang terbaik apa yang menjadi kita rencanakan di kehidupan nantinya. Jadi pengalaman itu tidak lepas dari sebuah apa yang sebuah kita usahakan apapun itu. Nah, itu saja. Baiklah, dari pernyataan yang kita sampaikan tadi bahwasanya ketika orang mengikuti sebuah perlombaan itu ketika tidak mendapatkan juara itu bisa menjadi pengalaman yang sangat berharga. Ya Kak, selanjutnya kapan Kakak mulai berani tampil di depan banyak orang? Nah, baik. Terima kasih, Dek. Jadi kalau pertanyaannya sejak kapan, itu mulai dari pasti itu tergantung dari seseorang tersebut. Iya. Kalau dari diri saya sendiri, kalau hanya dibilang tampil itu semenjak saya ada di pondok pesantren dulu. Baik itu dan awalnya itu ada di tingkat madrasah sanawiyah dulu. Iya. Nah, ketika mungkin dibilang sudah masuk ke jenjang madrasah aliyah, sudah memiliki modal, lebih memiliki modal lagi istilahnya. Baik karena ada beberapa ilmuwan maupun ulama mengatakan bahwa modal utama seseorang ketika ingin dikenal adalah harus memiliki modal tampil di depan umum. Fenomena sekarang kita bisa lihat bahwa ada beberapa mungkin pejabat tapi karena modalnya tampil di depan umum itu kurang, maka itu akan kelihatan biasa-biasa saja dibanding dengan pejabat yang mungkin ketika berbicara hanya biasa-biasa saja tapi modal dalam dirinya untuk tampil itu luar biasa, maka itu akan kelihatan luar biasa sekali. Makanya ketika kami dulu di pondok pesantren, ustadz mengatakan bahwa berani saja tampil dulu. Iya. Karena ketika berani tampil, maka persoalan materi apa yang ingin Anda sampaikan, maka itu datang di belakang. Yang penting berani tampil dulu. Iya, berarti keberanian dulu ya. Keberanian dulu, betul. Iya, mendengar Kakak kemarin juara 1 lomba film pendek di ajang nasional ya Kak, mewakili Stein Majeni. Nah, kalau boleh tahu Kak, apa judul dari video yang Kakak perlombakan saat itu? Oke. Nah, jadi waktu itu pelaksanaan lombanya itu sekitar tahun 2020 yang lalu. Iya. Nah, judul filmnya itu adalah Cerita di Ujung Usia, yang dimana film ini yang menjadi pemeran dalam film ini yaitu adalah orang-orang lansia itu sendiri. Iya. Kita ketahui bersama bahwa lansia bukan hanya dilihat dari segi umurnya saja, tetapi lansia juga bisa dilihat dari segi bentuk fisiknya. Karena ada orang lansia tetapi fisiknya masih sangat kuat. Jadi mungkin akan berbeda dengan ketika fisiknya sudah ikut lansia juga.
Menurut pemerintah bahwa lansia itu ketika umur di atas 70 tahun, maka itu seseorang sudah bisa dikatakan lansia. Jadi salah satu keunggulan film saya waktu itu ketika diberikan kepercayaan juara 1, karena di dalam film saya itu para juri waktu itu menarik perhatian. Karena bahkan bukan hanya menarik perhatian dari segi melihat videonya saya, tetapi mereka itu menangis waktu itu karena dia katakan orang lansia sekarang ini memiliki perhatian kurang dari pemerintah. Jadi saya mengambil judul itu untuk menjadi perhatian pemerintah bahwa lansia, seseorang yang memiliki umur lansia itu berhak memiliki perhatian khusus baik dari segi sosial maupun dari segi kesehatan. Makanya itu memiliki keunggulannya dalam video saya tersebut. Ya, luar biasa. Ya Kak, kan Kakak sudah dikatakan sebagai juara 1 di tingkat nasional ini dari lomba film pendek. Nah, kira-kira Kak, apa yang Kakak persiapkan saat itu? Kalau bisa mungkin diceritakan Kak dari awal keberangkatan Kakak di Stein Majene ini dan kembali lagi ke Stein Majene. Jadi waktu itu sebenarnya kalau saya cerita ini agak-agak lucu juga sebenarnya. Karena pertama kali saya lihat di sosial media itu bahwa akan ada pertandingan film pendek di Parepare, Yayan Parepare yang skalanya itu tingkat nasional. Baik pada waktu itu saya kurang percaya diri karena saya lihat yang ajang lombanya ini kan bertingkat nasional, bertaraf nasional. Saya kurang percaya diri karena saya bilang mana mungkin saya akan bisa juara atau apalah. Tapi saya cerita dari awal melalui proses tersebut. Yang pertama yang saya tanamkan adalah niat dulu, kemauan saya dulu. Jadi ketika semangat saya sudah terkumpul istilahnya, anggaplah semangat saya sudah 100%, baru saya persiapkan dari segi film judul apa yang ingin saya tampilkan di lomba ini. Waktu itu melalui proses-proses yang panjang, yang perlu diketahui bahwa saya sendiri waktu itu. Saya harus cari teman untuk minta arahan dijadikan narasumber siapa. Dan bahkan waktu itu saya memiliki persiapan sekitar 1 minggu untuk dari segi mencari narasumber dulu. Apa yang ingin saya tampilkan di video tersebut. Ketika sudah dapat, maka saya mengambil objek itu di wilayah Tinambung. Kebetulan orang-orang Tinambung itu di sana ada orang yang memang lansia, yang sudah lansia, bahkan tidak memiliki suami, apalagi anak. Saya memiliki perhatian lebih ke lansia itu. Melalui persiapan saya pergi cek lokasi, melalui persiapan saya lobby nenek-nenek itu, apakah mau kan di video nenek? Saya tanya begitu. Jadi pertama itu dia tidak mau karena dia bilang saya sudah tua, bentuk fisik saya memalukan kalau tampil di video. Tapi melalui dengan lobby ditanya akan begini, akan ada lomba begini, akhirnya mau. Dan ketika itu proses tag-nya itu berlangsung sekitar 2-3 hari proses tag-nya, dan proses editnya itu ya kalau dari segi produksinya itu mungkin sekitar 1 minggu lah sampai dengan proses editingnya. Nah, ketika berlalu saya upload video itu, saya sudah kurang tidak percaya akan lulus video saya itu. Tapi dengan usaha, ada yang mengatakan bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi ketika itu ada pengumuman keluar bahwa yang menjadi finalis itu ada yang dari Stein Majene sendiri, ada yang dari Palu, ada yang dari Parepare itu sendiri, ada dari UIN, sama yang dari IAIN Ponorogo, Jawa Timur atau Jawa apa itu. Ketika masuk waktu itu, saya ketika naik di Parepare, saya itu sendiri naik motor. Yang lucunya, ketika juri di atas panitia memanggil bahwa yang menjadi utusan dari kampus yang menjadi perwakilan, yang pertama itu disebut yang utusan UIN Alauddin Makassar. Banyak sekali dari Parepare apa segala. Dan ketika sampai
waktunya stand Majene untuk disapa, Iya. saya hanya angkat tangan sendiri orang. Jadi teman-teman itu mengatakan, bahkan panitia itu mengatakan, ih luar biasa sekali dek, kenapa sendiri dari Stein? Apakah dosennya tidak tahu? Ataukah justru tahu tapi tidak mau menemani ke sini? Iya, Nah, waktu itu karena kebetulan kan di sini sementara proses akreditasi. Iya, Kak, Nah, iya. sibuk-sibuknya dosen waktu itu. Jadi saya juga paham. Yang penting hari itu saya sowan ke Ibu Kaprodi, Ibu Fatia, dan disingkat. Makanya saya berangkat naik sendiri. Sebenarnya mau diantar sih sama ibu, tapi saya bilang enggak usah ibu, karena saya juga paham kondisi ibu waktu itu sibuk. Dan ketika mulai proses panjang menginap di hotel sendiri dibanding teman-teman yang lain menginap bersama dengan teman-temannya, ketika sampai pada saat proses ini tampil presentasi, kebetulan yang juri saat itu yang paling berkesan juri waktu itu ada dari alumni film dari luar negeri istilahnya, sarjananya di situ. Nah, jadi pada saat itu dia bertanya kepada saya, filmmu ini terlalu jelek. Dia bilang terlalu jelek. Nah, saya turun ini semangat saya tuh menurun. Kenapa jelek? Karena ketika kita menonton film Anda, semua penonton di sini menangis. Menangis. Emosionalnya terbangun. Iya. Jadi ketika saya jawab, justru dengan yang menjadi ketika seseorang menonton film emosionalnya terbangun berarti film itu pesan yang disampaikan film itu berarti sampai. Iya. Jadi berhasil istilahnya yang menjadi ide cerita pada film tersebut. Nah itu. Dan ketika lama prosesnya setelah itu maka akhirnya ketika pengumuman makanya muncullah bahwa yang menjadi juara satu adalah Saudara Riau Hayudi dari Stein Majene begitu. Ya Kak, luar biasa sekali. Berarti Kakak ini melaksanakan lomba tersebut dengan sendiri ya, karena bukan tidak ingin ditemani dari pihak kampus, tetapi pada saat itu ada akreditasi kampus. Iya Kak. Kalau boleh tahu Kak, memang Kakak suka pada bidang-bidang seperti itu? Nah, begini, kalau dari segi basic awalnya itu tidak ada sama sekali. Karena bahkan teman-teman mengatakan bahwa kenapa bisa suka di sini? Harusnya jadi ustaz karena kan memang saya background saya alumni pesantren. Nah, saya dulu di pondok pesantren itu kalau dibilang dari basic untuk menjadi seorang untuk memiliki bakat di film itu sama sekali tidak ada. Nanti setelah dari pondok pesantren saya bergabung di organisasi yang ada di luar daerah, bahkan di daerah sendiri itu tentang film foto. Makanya saya terpengaruh di situ. Saya suka, dan dari belajar otodidak akhirnya belajar akhirnya meskipun masih saya harus yakini bahwa ilmu saya tentang itu masih sangat kurang, tetapi saya masih percaya diri bahwa segala apa yang menjadi usaha kita itu pasti tidak akan dikhianati oleh hasil. Makanya ketika seseorang mengatakan saya ingin ini tapi saya tidak memiliki sesuatu, barang tidak mendukung, jangan jadikan itu menjadi persoalan. Karena keterbatasan ketika dijadikan sebuah persoalan, maka kita hanya berhenti di situ saja, di tempat itu. Tapi jadikan pembahasan itu jadikan keterbatasan itu sebagai ajang untuk semakin menyemangat, berapi sebagai yang kompor kita di belakang, supaya kita tetap semangat apa yang menjadi kita cita-citakan itu. Ya Kak, bisa dikatakan bahwa tidak ada yang tidak bisa selagi ada kemauan. Betul sekali. Iya Kak. Iya Kak, jadi saya dengar-dengar bahwasanya Kakak ini baru datang dari Papua melaksanakan kuliah kerja nyata KKN perwakilan Stein Majene pada Jam Moderasi Beragama. Nah, mungkin bisa diceritakan Kak, mengapa Kakak bisa lulus sebagai perwakilan Stein Majene itu ke Papua? Begini, sebenarnya cerita ini tidak jauh beda dengan cerita pada saat saya ikut lomba. Karena begini, yang saya tahu, yang mendaftar di Stein Majene itu Ketua Dema, Ketua Sema, dan saya, dan ada beberapa teman yang lain. Dari beberapa analisa saya, kan ada istilahnya seleksi berkas. Kebetulan yang lolos itu saya, Ketua Sema. Awalnya ini saya tidak tahu siapa-siapa saja yang lolos. Yang saya tahu itu yang lolos itu saya dengan Ketua Sema, dan saya tahu itu Ketua Dema juga lolos berkasnya. Ketika seleksi berkas segala, sebenarnya saya kurang percaya diri
Karena pasti kampus melihat bahwa yang harus menjadi perwakilan adalah ketua DEMA dan ketua SEMA. Iya, iya Kak, melihat dari cerita-cerita, mendengar dari cerita-cerita Kakak tadi, baik dari pengalaman maupun dari perlombaan yang pernah diikuti, saya dengar bahwa kesannya Kakak itu selalu saja merasa tidak percaya diri awalnya. Nah, tapi tetap ada semangat untuk berani mencoba. Nah, kalau boleh tahu Kak, apa motivasi yang ada dalam diri Kakak untuk terus meningkatkan prestasi-prestasi Kakak? Terima kasih. Jadi yang menjadi motivasi saya pada saat mungkin ikut lomba apa segala, ketika saya memiliki motivasi saya sendiri itu. Dan bahkan motivasi saya itu saya cantumkan di bio saya di sosial media, bahwa yang berbunyi itu, ketika Anda merasa bisa, pasti akan bisa. Itu tanamkan dalam hati kita. Ketika melakukan sebuah lomba misalnya, ikut lomba misalnya, dalam hati kita merasakan bahwa saya akan bisa, maka kita harus yakin juga bahwa saya akan bisa itu. Ketika diri kita, hati kita percaya diri, percaya bahwa saya akan bisa, maka itu akan bisa. Itu menjadi motivasi saya. Jadi ketika saya mengikuti sebuah lomba apa segala, saya merasa bisa hal itu, maka saya harus bisa. Itu menjadi motivasi saya. Jadi mungkin ada teman-teman yang mengatakan juga bahwa motivasinya mungkin lain daripada apa yang menjadi usahanya. Ketika orang-orang memiliki motivasi seperti ini, tapi usahanya tidak seperti itu untuk mewujudkan motivasi tersebut itu. Nah, itu. Kak, jadi yang terakhir closing statement yaitu apa harapan Kakak atau kepada mahasiswa-mahasiswa di Stadion Majene ini? Nah, jadi closing statement saya untuk adik-adik maupun dari teman-teman sekalian melihat video ini, bahwa karena temanya ini tentang inspirasi mahasiswa yang mungkin berprestasi apa, bahwa tanamkan dalam hati, jangan jadikan kekurangan itu sebagai tidak bisa berproses. Ketika kekurangan itu baik dari kekurangan mungkin kita tidak memiliki apa-apa untuk berproses, jangan jadikan itu sebuah permasalahan. Karena ketika kita menjadikan sebuah permasalahan tersebut, maka kita akan berhenti di tempat itu saja. Ambil kekurangan itu, jadikan kekurangan itu sebagai bahan bahwa saya harus bisa melaksanakan itu. Sebagaimana apa motivasi saya, bahwa ketika teman-teman bisa, ketika teman-teman merasakan bisa dalam hatinya, bahwa maka percayalah pasti akan bisa. Jadi ketika teman-teman mungkin pernah akan mengikuti lomba di suatu saat nanti itu, jangan pernah berhenti berusaha. Apapun yang menjadi usaha teman-teman, apapun yang menjadi sebuah keinginan teman-teman, maka usahakan keinginan itu bisa tercapai. Karena Allah yang menjadi tugas manusia itu hanya berusaha. Yang menjadi memberikan hasil itu Allah. Ketika kita tidak mau berhasil, ketika kita mau berhasil, maka itu bukan tugas kita. Tugasnya Allah untuk memberi keberhasilan. Tugas manusia adalah hanya berusaha saja. Jadi mungkin itu saja closing statement pada bincang-bincang kali ini. Ya, terima kasih. Demikian perbincangan kita pada hari ini dengan Kak Karyan Wahyudi. Terima kasih banyak Kak. Sebagai kesimpulan, jangan takut gagal sebelum mencoba, jangan takut jatuh sebelum melangkah, dan kesuksesan hanya milik orang yang berani mencoba. Soal menang bisa menjadi prestasi dan soal kalah bisa menjadi pengalaman yang sangat berharga. Demikian, saya Nur Vega Ghazali pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.